ada di sorga. Kami bersyukur atas seizin Tuhan yang mana Tuhan dapat menghadirkan kedua Bapak selaku narasumber pelatihan sosialisasi sistem industri informasi nasional dari Kementerian Industri, dan juga Bapak Staf Ahli Bupati Mimika dan semua pemimpin kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mulai dari Bapak Kepala Dinas dan semua jajarannya sampai kepada kami staf honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi sistem informasi industri nasional yang akan dibuka oleh Bapak Staf Ahli Bupati Kabupaten Mimika. Maka kami mohon pertolongan dan hikmat Tuhan kepada kami semua, terutama kepada kedua Bapak selaku narasumber kegiatan sosialisasi dan juga para peserta pengusaha industri yang hadir saat ini, dan kami semua yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi sistem informasi industri nasional saat ini. Kami pertaruhkan seluruh kegiatan kami hari ini mulai dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rodia yang telah membawakan kita dalam doa. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ferawati Dumais. Hadirin dipersilakan berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Angkatlah jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Ferawati yang telah memandu kita dalam membawakan lagu Indonesia Raya. Kini kita masuk pada acara yang keempat, yaitu laporan panitia. Laporan panitia akan disampaikan oleh Ibu Kabid Industri, Ibu Agustina Rombe, SEMM. Kepada Ibu, kami persilakan.
Selamat pagi. Laporan Ketua Panitia. Amolongo, Nimo Witimi, Saipa. Yang terhormat Bapak Bupati Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setdakap Mimika. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Yang terhormat para Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Yang saya hormati para narasumber dari Pusat Data dan Industri Kementerian Perindustrian. Yang terhormat para undangan serta yang saya banggakan Bapak Ibu pelaku usaha peserta sosialisasi SIINAS pada hari ini. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita untuk memanjatkan puja dan syukur kehadapan Ida Sang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan perkenan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional di Kabupaten Mimika dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan panitia tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi informasi industri nasional pada hari ini. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan kegiatan sebagai berikut. 1. Romawi, dasar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional sebagai landasan pengembangan industri sistem informasi industri. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri. Kelima, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang akun Sistem Informasi Industri Nasional. Yang keenam, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan data lain dalam informasi industri dan informasi lainnya melalui SIINAS. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 184 Tahun 2020 tentang tim verifikasi dan validasi data industri dan kawasan industri pada Sistem Informasi Industri Nasional. Yang kedelapan, dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah DPA OPD SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. 2. Maksud dan tujuan. Adapun maksud kegiatan ini dilaksanakan yaitu memberikan edukasi dan pelatihan kepada para peserta agar dapat memahami serta mengimplementasi pengisian data industri pada SIINAS secara mandiri dan benar. Tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi ini adalah 1. Meningkatkan kapasitas peserta dalam penggunaan platform SIINAS. 2. Menjamin akurasi dan kelengkapan data industri nasional. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif pelaku industri dalam sistem pendataan nasional serta mendukung penyusunan kebijakan industri yang berbasis data. 3. Romawi, waktu dan tempat pelaksanaan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, mulai pada hari ini tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 2025 yang bertempat di Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo. 4 Romawi, narasumber ada 2 orang, mohon izin saya sapa beliau. Yang pertama, Bapak Doni Ansari STMM sebagai analis kebijakan ahli media pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Taufik Kurniawan SSI sebagai statisi ahli pertama pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Selamat datang untuk para narasumber kita berdua. 5 Romawi peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku industri dengan jumlah 20 orang. Adapun sumber dana berasal dari DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Setda Kapmika untuk membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional di Kabupaten Mimika tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kabid Industri yang telah menyampaikan laporan panitia. Kini kita masuk pada acara yang berikut, sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kabupaten Mimika, sekaligus membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sesuai jadwal jam 9 kita mulai. Cuma karena saya tadi dari Jayapura dan Pasekda sehingga perhitungan pesawat itu jam 9 kurang, tapi tadi ada delay sedikit sehingga saya agak terlambat. Jadi atas nama Bupati, Pemerintah Daerah, saya mohon maaf, Pak Kadis, narasumber dan juga semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk tidak berlama-lama saya menyampaikan sambutan Bupati Mimika dalam acara kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS Kabupaten Mimika tahun 2025. Amo-amo, Nimawi Timi, Saipa. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Mimika, yang saya hormati Bapak-bapak narasumber dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang saya hormati pejabat eselon 3, eselon 4, dan seluruh staf lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Mimika, serta yang saya hormati dan saya banggakan peserta sosialisasi dalam hal ini rekan-rekan pelaku usaha industri di Kabupaten Mimika, serta seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan Tuhan kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan sektor industri merupakan salah satu pilar utama
dalam menggerakkan roda perekonomian daerah maupun nasional. Di era transformasi digital saat ini, sistem informasi menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian adalah wujud nyata dari upaya pemerintah dalam membangun basis data industri nasional yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran SIINAS tidak hanya penting untuk pemerintah, tetapi juga memberi manfaat besar bagi pelaku usaha, khususnya dalam kemudahan perizinan, pelaporan, dan promosi usahanya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan ini, saya berharap pelaku usaha industri Kabupaten Mimika dapat satu, berinovasi, menjadikan teknologi informasi sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah, memperluas pasar, dan menjawab tantangan zaman dengan solusi kreatif. Kedua, unggul, meningkatkan daya saing industri lokal dengan membangun efisiensi produksi, manajemen yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun daerah. Ketiga, berkualitas, mengedepankan mutu produk, standar keamanan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan demi menciptakan industri yang berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, semangat ini sejalan dengan visi kita bersama dalam membangun Mimika sebagai rumah besar yang inklusif, adil, dan produktif. Mimika rumah kita bersama bukan sekedar slogan, tetapi menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat dalam membangun daerah secara bersama-sama. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sosialisasi SIINAS ini membawa manfaat besar dan menjadi titik tolak bagi penguatan ekosistem industri daerah yang modern, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Saya juga berharap kepada semua peserta agar kegiatan sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik sehingga betul-betul dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Timika, 19 Juni 2025, tertanda Bupati Mimika Johannes Retop. Baik, sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya mengajak Pak Kadis, Pak narasumber kita di depan situ, baru kita pergi tifa sama-sama ya. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara sosialisasi SIINAS di Kota Mimika tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Amulongo, Nimawitimi, Saipa. Terima kasih kepada Bapak staf ahli yang telah mewakili Bupati untuk membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kini kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sesi foto bersama. Mungkin sesi fotonya diatur untuk berapa sesi dari panitia, bagaimana aturnya? Mungkin begini saja, kita turun ke bawah, ya pejabat ini kita nanti balik lagi ke sana semua berdiri. Baik. Biar mudah.
Mari, Bapak Ibu pejabat silakan berdiri supaya kita bisa mengambil foto bersama. Ibu, mari. Kami tanya ada tidak di sini dulu foto dulu, nanti kita balik pergi foto bisa. Mari, Ibu Aku. Pejabat mari. Pakai praseksi. Sama PPTK ya. Nah, PPTK-nya jangan ini. Jangan menjauh. Nah, pengarang ayat itu oke, posisi. Oh, rumah kita. Oke, rumah kita ya. Oke, kita balik sini, teman-teman berdiri nanti di foto dari atas. Peserta semua mari berdiri, nanti di foto dari atas. Lagu Mimika Rumah Kita. Hadirin dipersilakan berdiri. Dari timur Nusantara terlihat indah dan permai tanah Mimika. Kita semua ada di sini, hidup dalam keragaman suku budaya dan agama. Bumi Anusa membentang dari gunung, kota dan pantai. Indonesia yang baik, bersatu bersaudara, kita membangun. Semua distrik yang ada jadi pilar yang kokoh, usaha, jasa, dan industri agar terwujud masyarakat Mimika damai dan sejahtera. Amor saudaraku, ku sapa kau dengan kasih, kita ada bersama, bergandengan tangan untuk Mimika. Ni mau bikin ni
rumah kita. Kita ada bersama bergandengan tangan untuk Ini mimpi saudaraku, ku rangkul kau dengan cinta dalam keanekaragaman. Kita wujudkan mimika jaya dan indah. Saipah untuk semua, jadikanlah mimika rumah kita. Saipah untuk semua, jadikanlah mimika rumah kita. Baik, terima kasih kita sama-sama sudah menyanyikan lagu Mimika Rumah Kita. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu tadi kita nyanyikan bersama, maka acara pembukaan kita sosialisasi pada hari ini telah selesai untuk pembukaan. Kepada Bapak para undangan, mungkin masih bisa untuk mencicipi sarapan pagi yang ada tersedia di bagian belakang. Kepada Bapak kami persilakan, Bapak Ibu silakan. Silakan. Kita sudah pakai manis. Duduk di sini terus. Mari Pak, silakan. Mari Pak. Katanya snack kan? Hari kita. Biasanya kalau kita sudah bergerak itu normal. Nanti diantarkan katanya. Sama, kan ada. Gampang makan. Ya,
waktunya yang telah bersama-sama dengan kami. Kita masuk pada sesi pertama dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Saya sebut dengan kasih Bapak Doni Ansari STMM. Pada Bapak kami silakan untuk mengambil tempat di depan. Acara ini akan dipandu oleh moderator kami sebut dengan kasih Ibu Agustina Robe yang akan memandu pada sesi pertama. Pada Ibu kami persilakan. Selamat pagi. Kita akan masuk dalam sesi pertama. Sebelum itu mungkin Bapak Ibu sudah siap semua, sudah hadir semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kadis, izin untuk pemaparan kegiatan kita yang saat ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Doni Ansari STMM. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Agustina. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Amolongo. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan, saya Doni Ansari dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Terima kasih atas saya sebelumnya berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan dari panitia juga yang telah menyambut kami di Timika dari kemarin dan hari ini. Saya bersama Mas Taufik, nanti juga akan dibantu dengan Mas Taufik. Jadi kami sudah datang berdua kemarin dan kami akan mencoba menyampaikan materi kami, dan Pak Kapus Datin kami titip salam Bu Agustina dan Bapak Ibu sekalian, Pak Ari Kurnia. Kebetulan beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kegiatan ini. Oke, kami Bapak Ibu sekalian, kami lanjut aja Bu, langsung ya Bu ke materi. Di sini ada 20 perusahaan, benar ya Bu? 20 perusahaan yang hadir peserta ya, peserta. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf sebentar Bu, masih feedback. Tes.
izin slide apa kan? Tes. 1, 2, 3. Sudah bagus kan? Sudah. 1, 2, 3. Halo. Halo. Sudah tuh. Tes 1, 2, 3. 3, 2, 1. Live. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu materi ya. Bapak Ibu bisa yang di depan bisa lihat ini Bisa. slide. Ya, izin Bu, baik saya coba memulainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah disampaikan di sambutan Bapak Staf Ahli Bupati Pak Yoga terkait apa itu SINAS. Jadi SINAS itu sistem informasi industri nasional yang sudah kami coba bangun kurang lebih 5 tahun lalu, Bu. Jadi kami sekarang akan mencoba menyampaikan sedikit materi. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab dari Bapak Ibu sekalian, silakan monggo. Baik, lanjut di slide berikutnya, Ibu. Izin, Bu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 terkait tentang perindustrian, jadi kami coba breakdown beberapa peraturan yang pertama tuh di PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri. Bapak Ibu sekalian bisa terlihat nggak ya yang dari belakang? Ada software, ada kopiannya. Oh ada, iya. Oh ada, ya udah aman berarti. Makasih Bapak. Jadi sambil lihat-lihat aja Bapak, kalau di sini nggak terlihat bisa di materi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut Bu, terkait ada Permendikbud Nomor 38 tahun 2018 tentang akun sistem informasi industri nasional, dan juga ada Permendikbud Nomor tahun 2019 terkait tata cara penyampaian data. Nah itu kami highlight di sini
Jadi Permen nomor 2 tahun 2019 itu kami sudah merevisi di tahun ini, Bu. Jadi ada Permen nomor 13 tahun 2025 itu adalah yang terbaru. Yang tadinya laporan per semester menjadi laporan per triwulan, Bu. Itu yang terbaru, update. Nah, kemudian lanjut di next aja, next. Bu, silakan. Nah, mungkin kami akan sekilas menyampaikan sedikit terkait sejarah pelaporan data industri. Jadi dari mulai tahun 2019 sampai sekarang di tahun 2025 itu ada terbitnya Permen nomor 13 tahun 2025. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dari perubahan dari yang laporan per semester menjadi per triwulan. Lanjut, Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang pelaku usaha, nanti kalau ada tipe usaha industrinya itu nanti kan ada beberapa tipe yang berbeda ya. Ada dari kecil, menengah, besar, kemudian sampai besar. Nah, itu ada jadi tipe-tipe yang wajib Bapak Ibu laporkan itu sesuai dengan skala pelaporan. Tadi juga saya berdiskusi sama Pak Kepala Dinas, Pak Petrus. Itu ada beberapa range yang masuk industri di industri kecil atau menengah atau besar. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih bingung ya. Jadi kalau range investasi di bawah dari 0 sampai 5 miliar investasinya itu adalah masuk di industri kecil. Kalau dari rank 5 miliar ke atas itu ada masuk di menengah dan sampai besar. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami ya, kelas-kelas tipe dari usaha industri di sini. Kemudian beberapa variabel yang harus dilaporkan itu ada beberapa ya. Pertama itu yang intinya nanti dilaporkan di SINAS, data umum. Data umum itu adalah profil perusahaan Bapak Ibu sekalian, mulai dari nama perusahaan, kemudian PIC-nya, alamat perusahaan, alamat dan seterusnya. Nanti bisa lihat profil variabel tersebut. Kemudian yang kedua itu data khusus. Yang ketiga itu adalah kapasitas produksi. Kemudian 4 produksi dan penjualan. Kemudian 5 itu bahan baku, bahan dan juga atau bahan penolong ya. Kemudian kemudian terakhir dengan surat pernyataan. Nah, itu syarat untuk menengah besar. Bapak Ibu bisa lihat itu syarat untuk menengah besar. Ada 7 variabel yang harus dilaporkan. Kemudian skala kecil itu cukup 4 aja. Data umum, data khusus produksi dan bahan baku. Itu untuk skala kecil. Nah, kemudian yang untuk pelaporan triwulan untuk overall untuk seluruh skala itu sebenarnya ada dibagi, ada data umum, data khusus, kapasitas produksi, produksi dan penjualan, bahan baku, bahan penolong, investasi, kemudian yang ke-8 tenaga kerja, air baku 9, kemudian 10, kemudian bahan bakar, 11 pengeluaran, 12 mesin atau peralatan, 13 persediaan,
14 limbah padat cair atau B3, kemudian 15 surat pernyataan. Nah, ini adalah seluruh variabel yang harus dilaporkan per triwulan. Itu yang terbaru, Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan tadi Permen Perin nomor 13 tahun 2025. Next. Mungkin dapat kita lihat kenapa itu ada sedikit perubahan di pelaporan. Ada beberapa yang kami catat ya. Ada 4 poin, yaitu pertama indikator kinerja yang lebih rinci dan akurat. Nah, itu kami sudah modifikasi semua form dan di-adjust kembali form yang lebih akurat gitu. Kemudian kedua adalah pemanfaatan data untuk perhitungan PDB. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami informasikan juga, kami sudah bekerja sama dengan BPS. BPS tidak akan mungkin menerbitkan perhitungan PDB secara sektoral, jadi bekerja sama dengan pusat Ibu. Nah, ini terbit 3 bulan. Jadi yang dirilis oleh BPS nanti datanya berasal dari SINAS, salah satunya. Jadi akan menggunakan data dari SINAS untuk perhitungan PDB. Nah, itu makanya kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya pelaku industri, untuk bisa mengisi laporan yang ada di SINAS, karena salah satunya akan menjadi untuk digunakan dalam perhitungan PDB nasional, PDB sektor industri, khususnya di sektor industri. Nah, itu catatan. Pasti ada banyak pertanyaan, Bu Agustin ya, apa sih gunanya, kami manfaatnya untuk mengisi SINAS gitu. Itu pertanyaan itu sering ditanyakan pada teman-teman ke kami. Nah, selain sebagai digunakan untuk perhitungan PDB, kami juga ada namanya IQ, Indeks Kepercayaan Industri. Itu analisis itu hampir sama dengan Purchasing Manager Index PMI yang sering dipakai. Nah, ini kami terbitkan 1 bulan sekali, setiap bulan. IQ diberikan setiap bulan dan menjadi sebagai alat pimpinan Pak Menteri, khususnya menjadi sebagai tolok ukur apakah industri itu cenderung terjadi kontraksi gitu atau yang lain gitu. Itu diambil data tersebut dari SINAS. Jadi kami bersama tim ahli di Kemenperin berupaya untuk mencoba menghimpun kuesioner yang sudah Bapak Ibu berikan atau kirim. Itu ada, dan kami olah tiap bulannya Bu. Nanti muncul, mungkin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau berita mungkin ya, sering Pak Menteri atau menyebutkan indeks kepercayaan industri kita sedang terjadi kontraksi. Itu diberi sering kalau ada di berita. Nah itulah gunanya data Bapak Ibu sekalian mengisi di SINAS untuk bagi kami untuk bisa menghitung atau ngejudge suatu keputusan gitu Bu. Ambil keputusan bersama. Itulah gunanya. Kenapa pertanyaan itu selalu timbul gitu Bu.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk langsung ke penyampaian data industri dan data kawasan industri. Di sini ada kawasan industri? Belum ada ya? Mungkin kalau saya tidak bicarakan kawasan dulu ya Bu ya, industri aja khususnya. Jadi pelaporan itu tadi kan sudah disampaikan ada per triwulan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tanggal 1 sampai 10 April itu periode triwulan pertama. Triwulan pertama, Bapak Ibu sudah bisa menyampaikan terakhir di periode itu. Kemudian berikutnya di triwulan 2 tanggal 1 sampai 10 Juli Bapak Ibu juga sudah bisa menyampaikan, dan berikut seterusnya sampai triwulan keempat gitu. Lanjut. Nah, klasifikasi perusahaan pelaporan SINAS itu jadi ada 3 ya sebenarnya, laporan tahap pembangunan, laporan data lainnya, kemudian ada laporan tahap produksi. Nah itu tipe klasifikasi laporan dari SINAS. Next Bu. Nah saya juga tadi melihat visi dari Timika ya terkait untuk membangun industri sama jasa juga ya Bu ya. Usaha jasa ya. Baik, nah ini di sini kami juga sedang finalisasi Bu terkait jasa juga. Kami akan coba, terutama kami masih mencoba exercise menyusun KBLI Bu terkait jasa KBLI terkait jasa industri, bukan jasa perdagangan ya Bu, jasa industri. Nah itu ada beberapa tahap tuh dari untuk manufaktur sendiri, cek nilai investasi, kemudian ada pelaporan kecil dan juga pelaporan industri menengah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bahan. Kemudian next. Nah ini mungkin bingung juga kali Bu. Kita sebelumnya. Ya, oke. Baik, jadi Bapak Ibu perlu ingat, jadi ada dua tipe untuk pembagian laporan. Nah, jadi ada tahap pembangunan, dan juga ada tahap produksi. Jadi maksudnya tahap pembangunan ini posisi industri Bapak Ibu sekalian saat ini masih dalam proses ya, belum ada, mungkin belum ada pabrik gitu atau belum ada infrastruktur lainnya dan mulai membangun. Nah itu jadi masuk ke tipe di situ Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada tipe yang kedua, jika sudah selesai dari dalam pembangunan di industri Bapak Ibu sekalian, nah itu masuk laporan Ibu bisa masuk ke tahap produksi. Ya, jadi tahap produksi itu tetap dibagi jadi tiga variabel, yaitu manufaktur, manufaktur dan jasa. Dan tambahan lagi ada di galangan kapal ini khusus untuk yang industri perkapalan ya. Itu. Next. Baik. Untuk tahap pembangunan tadi kita coba breakdown, ada beberapa data yang harus disampaikan di perusahaan industri. Jadi untuk perusahaan industri dengan kategori pelaporan industri kecil, terus ada untuk perusahaan industri dengan kategori pelaporan industri penanganan besar. Kemudian yang kedua yang terkait jasa itu pun sama, lebih beberapa variabelnya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian next Ibu. Nah ini tahap produksi juga Bapak Ibu bisa lihat kecil-kecil sekali ya, mungkin
ini materinya sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa lihat, baca. Ini banyak ada detail sekali, nggak? Kalau di sini tidak terlihat sih. Lanjut Ibu. Nah, ini data yang disampaikan kawasan industri saya skip ya, karena di sini belum ada kawasan industri. Next, Bu. Nah, ini saya langsung aja masuk ke laporan SINAS. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat terkait alur. Kita langsung aja, tadi kan kita bicara overview-nya terkait SINAS, kemudian ada beberapa alur, kita langsung ke, nanti mungkin saya dibantu sama Pak Taufik untuk teknis ya, detailnya. Jadi tahap pertama itu adalah kalau Bapak Ibu sudah berhasil registrasi SINAS ya dan sukses, Bapak Ibu bisa login ke website SINAS di sinas.kemenperin.go.id. Kalau sudah login, berikutnya langsung masuk ke input data perusahaan. Tadi yang dijelaskan ya, data umum dulu. Jadi Bapak Ibu jangan loncat-loncat. Kalau saran saya ya, ini kan bertahap gitu. Jadi nggak bingung. Data umum dulu dimasukkan, kemudian ini data perusahaannya. Nanti baru ada. Dan kalaupun nanti ada salah atau beberapa yang mungkin koreksi, nanti di situ ada notifikasi. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau ada pun salah ada notifikasi. Misalkan contoh data NIB belum diinput atau data alamat pabrik itu belum diinput gitu. Kemudian yang setelah input data perusahaan atau company profile ya, perusahaan Bapak Ibu sekalian, nah baru bisa mengisi laporan. Kemudian setelah semua laporan terisi, baru disubmit. Nah, kan yang terakhir ini tahap terakhir, setelah disubmit maka itu akan terkirim ke sistem kami data tersebut, kemudian tidak bisa diedit lagi. Nah, sering juga bertanya kenapa nggak bisa diedit? Ya itu karena kita mengikuti rule-nya, aturan dari Permen nomor 13 tahun 2025 yang baru ini. Nah, jadi kalaupun ada kesalahan, misalkan alamat yang Bapak Ibu yang sudah input, nah itu Bapak Ibu harus mengirimkan bersurat ke Kampus Datin Kemenperin. Nah itu karena kita kenapa begitu? Mungkin pasti ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa kami harus ke sana lagi gitu. Karena sebenarnya penting karena itu data kita, data SINAS itu akan menjadi rujukan sebenarnya, dan harus valid gitu Bu. Kenapa? Kok susah banget, kami baru salah edit, kami harus bersurat kembali gitu. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu jadi serius gitu Bu sebenarnya. Biar Bapak Ibu serius mengisi data, misalkan alamat, kalaupun alamatnya salah, misalkan alamat yang Bapak Ibu berikan salah, alamat perusahaannya, nah itu pun harus bersurat gitu. Karena kami harus concern untuk validitan datanya gitu. Jadi banyak kan semua orang kan trial error sih Bu ya, Bu Agustin. Trial tadi ikut aja terus saya edit. Nah ternyata kan nggak bisa di lock, dikunci. Kalau alamatnya misalkan alamat pabriknya salah ya udah nggak bisa diedit kecuali bersurat langsung ke Kampus Datin.
Nah, maka biar untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian agar bisa mengisinya serius itu ini seperti itu dulu. Jadi tidak main-main mengisi alamatnya biasanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, aplikasi yang ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi e-reporting tadi, e-reporting yang rutin Bapak Ibu sampaikan, e-reporting itu ada laporan industri yang Bapak Ibu sekalian sudah input, kemudian laporan kawasan industri, ada laporan penggunaan gas bumi, ada laporan tenaga kerja asing, kemudian realisasi ekspor impor, kemudian ada kebutuhan bahan baku dan pengendalian emisi. Terus yang kedua, apalagi instrumen yang kedua yang ada di Sinas itu adalah e-services. E-services contohnya gini, jadi ini ada e-licensing. E-licensing itu mungkin Bapak Ibu sering atau mendengar SNI, Standar Nasional. Nah, itu Bu, prosesnya melalui masuk di Sinas Bu. SNI itu SNI. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan mau pensil ini ada SNI-nya ya, ada SNI. Nah, itu dan juga ada SNI dan menerapkan label SNI, biasanya gitu kayak di helm itu ada. Helm itu ada SNI ini. Nah, itu dari Sinas Bu. Harus masuk ke Sinas kalau Bapak Ibu sekalian mau menerapkan label SNI di contoh di helm. Nah, itu melalui Sinas. Itu salah satu services kita. Selain itu ada untuk restrukturisasi mesin. Kalau misalkan mau Bapak Ibu yang sudah industri sudah berjalan, mau mesin mau diperbarui Bu, itu melalui kami juga, melalui sistem Sinas juga. Kemudian ada terkait penghargaan industri hijau. Nah, ini Bu, di sini ada industri hijau belum? Oh, belum ada. Nah, itu salah satunya kalau di Timika ini punya ada perusahaan yang sudah concern di industri hijau, bisa mendaftar di Sinas juga Bu untuk ngikutin award industri hijau. Kemudian yang keempat TKDN. Nah, ini paling isu paling sering diangkat ya, TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya untuk TKDN ini adalah untuk procurement ya, procurement sebagai syarat masuk di misalkan di e-katalog gitu, e-katalog. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masuk ke e-katalog itu ada syarat, misalkan barang Bapak Ibu misalkan kacamata ada kacamata. Nah, kacamata itu harus kalau mau masuk ke e-katalog biasanya ada isian form kuesioner, isian form yang di e-katalog. Terus produk Bapak Ibu harus memenuhi TKDN berapa persen gitu. Itu nanti ada isian Bu di e-katalog. Dan gunanya apa TKDN ini? Biasanya untuk pengadaan pemerintah ya, pengadaan pemerintah itu ada syarat di KAK Bu, KAK. Biasanya di KAK pengadaan barang dan jasa, syarat spesifikasi barang yang diadakan pemerintah itu memenuhi syarat 30-40% TKDN. Nah, itu Bapak Ibu bisa ngikut lelang tender, biasanya lelang tender pemerintah itu harus bisa memenuhi TKDN.
itu fungsinya. Nah itu pun masuknya ke Sinas syaratnya itu untuk bisa menerbitkan berapa persen TKDN gitu. Terus selain itu ada masih di services, jadi verifikasi kemampuan industri dan juga virtual business matching. Nah ini banyak keuntungan sebenarnya Bu di masuk di Sinas. Jadi kami tim, nanti masih ada tim dari selain Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar di Sinas, itu ada chance untuk dipertemukan gitu dengan antara sesama itu industri Bu yang sudah terdaftar gitu ya. Misalkan di saat ini di Sinas itu ada saat ini Bu 76.000 industri yang sudah terdaftar. Nah itu alangkah baiknya ya kita gunakan data itu. Bapak Ibu bisa itu jadi komunitas Bu, jadi komunitas. Nah, nanti kami coba untuk menemukan atau membantu Bapak Ibu sekalian matching. Ini misalkan kalau industri ini misalnya industri biasanya industri home industry itu kan contohnya roti ya, oke. Misalkan contoh pabrik roti, nah di situ kan ada mungkin bisa ada calon pembeli atau gimana. Paling simpel gini Bu, kemarin ada industri alas kaki, tapi yang kecil, menengah kecil, industri alas kaki. Nah mereka senang dengan ada Sinas, jadi mereka ingin tahu data itu kan ada data tenaga kerja, yang tadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah data tenaga kerja itu menjadi data input bagi perusahaan alas kaki tersebut Bu. Nah ini adalah pasar, ini pasar kita di mana gitu. Jadi kan ada perusahaan A yang ada 3.000 karyawan gitu. Nah data itu mereka bisa menjadi rujukan. Oh ini ke perusahaan A misalkan, ini dia pasti butuh ini sepatu gitu. Nah itu salah satu keuntungan masuk Sinas Bapak Ibu sekalian, salah satunya. Jadi yang kami dapat itu tangkap gitu, image ngapain Sinas itu nyusahin kami gitu, nyusahin kami segala macam. Tapi itu berguna buat kita sebenarnya. Jadi kami juga membantu memfasilitasi. Gitu. Nah tadi udah bisa Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa kalau tadi Bapak Ibu bisa masuk ke pengadaan barang dan jasa ke pemerintah melalui via TKDN itu Bu bisa. Terus mau restrukturisasi mesin, nah itu bisa Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada tadi e-licensing. E-licensing itu tadi atau kalau bahasa ininya pertek ya Mas Robi, pertimbangan teknis. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk mengimpor bahan baku industri, bahan baku. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak syarat untuk mengimpor itu via Sinas. Jadi mengimpor bahan baku, jadi harus Bapak Ibu sekalian penuhi segala isian, namanya kuesioner untuk memenuhi syarat dari pertek tadi di bidang teknis. Nah ini, setelah pertek licensing itu terbit, nah Bapak Ibu bisa melaporkan ke Kemendak Bu ya, Kemendak untuk Kemendak dan teman-teman bea cukai ya, untuk impor. Nah itu syarat, itu adalah syarat. Jadi Bapak Ibu nggak bakal bisa impor kalau tidak mengikuti rule-nya itu. Bapak Ibu.
kemudian e-service, e-reporting dan services, ada data dan informasi. Jadi ini kami juga manfaatkan data tersebut misal untuk analisis sektor industri. Kemudian tadi sudah ini business matching, ada juga dashboard ekspor impor. Nah ini Bapak Ibu juga bisa monitor secara global ekspor impor di dari dashboardnya. Kemudian ada PON industri. Nah, PON industri itu adalah kayak family tree ya Bu ya, PON industri. Jadi dari hulu ke hilir, misalkan karet nanti jadinya jadi ban mobil, ban pesawat dan sebagainya. Itu ada beberapa branch yang cabang tree itu. Itulah PON industri. Kami sudah menyediakan di situ. Jadi misalkan Bapak Ibu bisa, misalkan industri Bapak Ibu, contoh alas kaki, contoh ban sepeda misalnya. Nah, itu bisa nge-trace dari hulu sampai hilir. Hulunya itu dari karet dan setelah akhirnya ke breakdown jadi berkaret. Nah itu kalau industri. Nah Bapak Ibu bisa lihat berarti kan rantai pasoknya itu bahan bakunya dari mana bisa kita lihat dari PON industri tersebut. Nah itu salah satu keuntungan di Sinas. Kemudian ada infografis, yang lain-lain analisis juga ada perkembangan industri. Nah itulah benefit yang Bapak Ibu dapat dari Sinas, dari aplikasi Sinas. Next Ibu. Nah apa itu Sinas ya? Betul seperti apa? Nah Ibu, ini contohnya Bapak Ibu bisa melihat di layar ataupun di materi di meja Bapak Ibu sekalian. Jadi ada contoh tuh ada. Dan di sini ada yang terbaru, contoh iklan ya, bukan iklan sih namanya. Itu ada Join Us Aegis S. Jadi ADS. ini ada contoh Indonesia Green Industry Summit. Nah, kalau masuk sini Bapak Ibu bisa melihat itu ada event yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung, dan Bapak Ibu bisa mendaftar di situ. Biasanya gitu Bu. Jadi kalau sudah masuk Sinas, perusahaan yang sudah masuk Sinas itu bisa ada privilege Bu. Iya, jadi bisa. Nanti kan klik logo di dashboard. Nah, Bapak langsung direct masuk ke linknya itu untuk mendaftar event, beberapa event. Dan event yang terdekat contohnya itu ada pameran industri halal sama penghargaan industri halal. Iya. Nah itu via. Jadi kami tidak menerbitkan di luar Sinas, hanya masuk dari Sinas gitu. Nah, keuntungan Sinas itu di situ. Jadi misalkan mau ikut pameran industri halal misalkan, tinggal klik langsung direct ke sana. Dan ada beberapa privilege yang khusus untuk anggota Sinas, perusahaan yang terdaftar di Sinas. Nah itulah benefitnya Sinas gitu. Jadi banyak sekali keuntungan yang didapatkan daripada yang diisukan kepada teman-teman perusahaan. Terus next. Nah ini juga dashboardnya Sinas. Jadi ada data yang Bapak Ibu sekalian laporkan
Jadi bisa menjadi cukup mungkin Bapak sebagai admin atau apa ya atau decision analisis di industri cukup bisa lihat dashboard dari Bapak Ibu laporkan. Nanti selain data infografis nanti yang kami tampilkan, selain mungkin contoh series investasi Bapak Ibu sekalian, industri Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa terlihat, oh kami investasinya naik turun atau produksinya. Jadi semua cukup dari Sinas itu udah cukup sebenarnya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak perlu cari instrumen lain gitu untuk analisis dan benefit yang didapat, misalkan contoh Bapak Ibu banyak dari industri roti tadi disampaikan ya Bu. Nah nanti bisa lihat si tepung itu ada di mana, nanti bisa lihat tuh. Jadi misalkan bahan baku Ibu ada di perusahaan mana, A, B, C, D. Nanti bisa terlihat di dashboardnya itu, gitu. Bisa atau nanti bisa menghubungkan. Oh ini saya beli di perusahaan PT B sebagai bahan baku sebagai perusahaan penghasil bahan baku terigu misalkan gitu. Nah di situ sudah melihat juga. Nah itu salah satu keuntungan Sinas. Next Ibu. Nah, ini poin industri tadi saya sudah sampaikan poin industri. Next aja Bu. Next. Ya, terus. Nah ini terkait rollback atau perbaikan data industri. Tadi saya di awal sudah menyampaikan kalau misalkan alamat Bapak Ibu salah gitu ya, ada itu kan mengunci. Jadi harus bersurat ke Kampus Datin dari Ibu, surat nanti. Nah kami akan tidak lanjuti segera gitu. Termasuk kebetulan saya di tim yang ini tadi rollback, kebetulan saya ketua timnya. Jadi kalau Bapak Ibu saat misalkan mengajukan alamat pabriknya salah nih, nah saya ada tim, jadi saya langsung saya sama tim saya dispose supaya ngebuka alamat biar Bapak Ibu bisa ngedit gitu. Nah kebetulan timnya di saya beda sama timnya Mas Taufik gitu. Tim Mas Taufik ini timnya di basis data, jadi yang tahu benar Sinas ya Ibu Mas Taufik sebenarnya. Nah itu jadi kalau di saya pribadi saya nih di tim saya langsung gitu, kalau ada yang masuk dari Pak Kapus sudah banyak surat itu Bu, banyak masuk tiap hari sekitar 40 yang minta rollback. Rollback bisa dari. Nah saya langsung di situ saya push 1 hari langsung bisa dibuka. Saya usahakan untuk secepatnya sih Bu, langsung enggak no waiting gitu langsung gitu. Kemudian next Bu, baik Bapak Ibu sekalian terkait jaminan kerahasiaan data, Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir nanti bilang data saya nanti akan digunakan buat yang ini gitu. Apalagi gini Bu, yang ketakutan itu sama pajak sih Bu. Biasanya perusahaan itu nanti saya ketahuan nih buat pajak bisa injak. Nah kami sendiri nggak ada ini. Kami sendiri gini Bu, kan kami berlindung dari undang-undang nih Bu. Kami berlindung. Jadi kami dilindungi semuanya Bu. Kemarin juga ada beberapa waktu lalu dari pajak gitu ya, berusaha untuk ini, kami tolak tuh. Kami nggak bisa, kami selalu gitu. Jadi kami benar-benar melindungi privasi, melindungi privilege Bapak Ibu sekalian. Jangan takut kami akan membocorkan data gitu. Oh ini akan kami sampaikan gitu. Tidak, justru itu kami. Saya termasuk salah satu di tim kerjasama Bu, tim kerjasama sama. Jadi saya selalu menolak, jangan ini data
data individu perusahaan, ini data sensitif, saya nggak bisa berikan, kecuali paling agregat, semuanya udah bentuk agregat. Kalau data individu kami nggak berani, gitu. Kami nggak berani memberikan kepada siapapun instansi. Nah itu, jadi regulasinya itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, kemudian ada Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian next Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau tadi udah bicara tata kelolanya, nah sekarang terkait sanksi ini, kebetulan sebenarnya PMPR ini belum terbit Bu, terkait sanksi. Jadi kami hanya memiliki beberapa keterbatasan untuk sanksi tersebut Bu. Jadi salah satu jenis sanksinya adalah pertama adalah peringatan tertulis, kemudian ada denda, rencananya ini masih rencana sih, denda administratif, kemudian ada penutupan sementara, kemudian ada pembukuan izin atau jemputan izin. Nah itu kami masih subject to discuss terkait permenperin terkait sanksi. Nah, memang kami sudah panjang banget sih Bu, masalahnya ada bunyi ada denda administratif gitu. Itu susah, agak susah Bu, kami juga pusing juga kalau terkait diskusi sama tenaga ahli hukum gitu. Kami juga beberapa kali mau diskusi gimana nih. Nah, paling nggak 2 tahun nih Bu, saya coba selesaikan gitu kan, karena emang nggak susah gitu. Nah itu nanti akan bunyi ada 5 poin utama tadi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, nanti intinya gini, jadi Bapak Ibu tidak melaporkan per triwulan, misalkan tidak melaporkan triwulan, misalkan sudah melewati tanggal 10 April tadi, 10 April triwulan pertama. Kemudian nanti itu ada hitungan kami, hitungan sequence, secara sequence, hitung ada peringatan, ada bla 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 dan seterusnya. Nah nanti kalau tidak diindahkan, nah akhirnya nanti kami akan berikan kayak surat peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya. Kemudian kalau tidak diindahkan juga ya udah, Bapak Ibu tidak melaporkan, kami akan kenakan sanksi administratif gitu. Sampai nanti bisa izin IUI-nya itu dicabut, izin usaha industri yang terdaftar di OSSD itu di BKPM ya, OSS. Nah itu akan dicabut, NIB-nya juga akan dibukukan, IUI-nya dicabut. Nah itu ini Bapak Ibu sekalian akan saya sarankan untuk itu ya, tidak pokoknya harus serius gitu. Asal nggak usah takut sebenarnya sih Bu, Bapak Ibu. Kalau yang penting Bapak Ibu bisa melaporkan secara per triwulan, secara rutin, itu tidak akan ada masalah sebenarnya sih. Ini cuma sebatas sanksi saja. Dan next Bu. Nah, tadi kebanyakan ada beberapa pertanyaan, pasti Bapak Ibu sering suka bertanya, ini gimana sih cara inputnya, ini gimana sih cara ini, pasti. Ini kok susah, kok banyak sekali. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi kami menyiapkan waktu dari mulai Rabu sampai Jumat. Tiap Rabu, dari Rabu, Kamis dan Jumat itu ada tim kami yang akan memfollow up. Jadi asistensi ini secara online, Bapak Ibu sudah terdaftar di Sinas. Nanti di sini bikin agenda temu untuk asistensi. Ibu isi aja isian jadwal asistensinya, misalnya Kamis atau Jumat. Kamis atau Jumat.
karena di sini belum ada kawasan industri Bu. Jadi Bapak Ibu bisa asistensi nanti Kamis dan Jumat pada tim kami didaftar dulu di Sinas, nanti akan dipandu. Misalkan kok ini isinya salah nih, isi terkait laporan bahan baku, misalkan bahan bakunya air kok dihitung atau enggak gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa situ, bisa asistensi. Jangan khawatir kalau ini saya pusing ngisinya gitu. Tapi tentunya kami juga ada keterbatasan ya Bu. Kami di situ ada Mas tapi kan 6 orang ya tim. Nah 6 orang yang untuk asistensi Bu. Jadi mohon bersabar, mungkin mengantri kan sehari itu bisa 100 perusahaan ya. Ada 100 ya Mas. Nah sehari kurang lebih 100 perusahaan sehari. Jadi mungkin Bapak Ibu urutan misalkan 200 misalkan. Berarti nunggu berikutnya nih, hari berikutnya. Mohon bersabar karena memang ada keterbatasan sumber daya kami Bu gitu, dan itu. Terus next Bu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bu Agustina, Bapak Ibu sekalian dari kami, dan harapan kami nih ada 20 usaha industri di sini bisa mengisi Sinas, itu harapan kami, dan kami semakin nanti tim bisa bantu untuk guidance dari sudah asisten. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Agustina. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita di saat ini. Santai saja, tidak usah tegang-tegang. Kita masuk dalam sesi pertanyaan, namun sebelumnya itu mungkin sesi pertama itu 3 orang. Sambil mempersiapkan pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini, saya sampaikan bahwa saya sebelum ada di industri, saya mendengar kata si Inas ini, saya tidak tahu ini barang apa ini ada kerupuk kah, barang apa ini namanya si Inas ini. Namun setelah saya baca-baca ternyata ini si Inas adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Industri Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Jadi sambil mempersiapkan pertanyaan, silakan. Karena Bapak berdua ini cuma 2 hari Bu, waktu sangat terbatas. Jadi mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang ada kaitannya dengan si Inas ini, silakan ditanyakan. Silakan untuk 3 orang. Silakan Bu, Mike. Jadi bertanya tentang kaitan dengan si Inas ya, tanyakan saja. Kalau misalnya Bapak belum sempat, nanti jadi PR bawa ke Jakarta, nanti balik lagi untuk sampaikan ke kita di sini. Iya, terima kasih Bu. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Saya dari Civil Sumber Sejahtera Mandiri, kami dari industri perikanan Ibu. Bapak, saya mau bertanya, kalau di dalam Sinas itu ada semacam buyer atau pembelinya, kan maksudnya kayak ada buyer atau pembelinya di dalam Sinas itu, karena kan di situ ada perusahaan kami. Apakah di situ ada buyer atau sesama industri saja begitu? Buyer itu seperti pembelinya. Iya, itu saja. Terima kasih. Kita tampung 3 dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih waktunya. Saya dari PT Harrison Persada. Saya dari bidang pengolahan industri Kobra. Oke, pertanyaan saya tentang Sinas. Yang pertama, mungkin di OSS itu kemarin KBLI kami sudah daftarkan
email saya, email perusahaan ada berapa gitu, satuan begitu. Tapi karena mungkin saya lupa pasportnya, terus dia saya nggak bisa connect lagi, apakah bisa difasilitasi untuk mengganti email yang terdaftar di OSS tersebut? Nah, terus yang kedua, untuk perusahaan saya itu kan maksudnya memang letaknya di Timika, tetapi kan saya mencari namanya bahan mentahnya kelapa. Kadang-kadang kelapa mungkin di sini masa produksinya itu sudah habis di sini, jadi mencari tempat lain, contohnya mungkin di Merauke atau di Maluku atau tempat lain. Apakah itu dalam sinas itu saya harus melaporkan juga atau bagaimana, gitu Pak? Terus yang kedua, standar untuk perusahaan itu misalnya mungkin tempat saya kan yang mencari bahan mentah atau tempat untuk produksi kopra, tetapi saya di Timika ini tempat pendirinya itu hanya berupa seperti bangunan kecil saja, jadi kerjanya online. Itu emang kalau dalam pengisian sinas itu nanti datanya itu apa yang saya isi Pak, begitu dia. Hanya administrasinya aja di Timika, tapi di tempat lain pengolahannya begitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mungkin yang lain. Silakan. Tolong Pak. Lalu Pak sebutkan nama dan dari mana? Nggak ada. Baik, saya Ibu Yani dari Dekranasda Kabupaten Mimika. Kami punya Dekranasda ini baru. Jadi saya hanya ingin mengetahui sebagai sanksi dari bagi perusahaan ya, itu sanksinya tidak menyampaikan data yang dilakukan dari sinas ini, peringatan tertulis dan denda administratif dan sampai pencabutan izin. Apakah jeda atau range dari masing-masing peringatan tertulis ini diberi kesempatan dari masing-masing seperti 1 sampai 2 itu kira-kira waktunya sampai kapan? Ya, biar ini kemungkinan bahwa kalau kita ya sambil menunggu kita buat cepat-cepatlah kita sampai jangan sampai masuk ke denda administratif. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Jadi pertanyaan sudah ada 3. Yang pertama dari Ibu dari perikanan ya. Kemudian yang kedua dari PT Oson dan yang ketiga dari Ibu Yani dari Dekranasda, yaitu tentang range waktu ya. Artinya dari peringatan pertama sampai terakhir kira-kira berapa hari Pak atau berapa bulan kah? Gitu. Saya persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya Ibu tadi nih, dari perikanan nih Bu. Siapa tadi Bu? Oke, Bu Mila dari perikanan. Baik, tadi kan pertanyaan terkait adakah buyer atau pembeli di situ. Sebenarnya itu kan ekosistemnya Bu. Kita tuh ada 76.000 industri yang terdaftar saat ini Bu masuk di sinas, dan 11.000 saat ini masih 11.000 yang melapor valid data yang valid melaporkan gitu. Nah dari ekosistem tersebut di situ ada juga buyer juga, ada juga pembeli Bu. Nah itu kami mungkin di itunya bisa mungkin menampilkan ya, ada beberapa, tapi tidak kami tampilkan detail ya karena itu kan individu.
Jadi misalkan kelompok ini ada, nanti dari buat ibu, kelompok ini ada beberapa contoh yang memiliki bahan baku tempat ibu gitu misalkan. Terus kalau bayar mungkin kami belum sampai situ ya, belum sampai situ Bu bayar atau pembeli kami belum sampai track develop sistemnya seperti itu gitu ya. Jadi itu kan kayak model apa ya namanya CMS atau saya lupa namanya. Nah memang rencananya kami akan bangun itu Bu, kami bangun sistemnya. Jadi misalkan dari perusahaan ikan ibu gitu ya, itu nanti ada calon beberapa bayarnya kami akan siapkan gitu. Itu masih rencana sih, masih rencana. Mudah-mudahan bisa, doain aja bisa kita ngedevelop sampai situ gitu. Paling sementara ini cuman sebatas ada relate business matching doang gitu yang kami coba ngedevelop gitu. Oke, makasih Bu. Terus yang kedua Pak Edison ya. Anton Harrison. Anton Harrison Pak. Oh Pak Anton Edison. Baik Pak, terkait Kopra ya Pak? Iya Pak. Untuk email, ini yang di OSS ya Pak? Iya Pak. Kebetulan di OSS itu kami tidak, bukan PSI-nya Bu, itu di OSS itu dari BKPM sebenarnya. BKPM Pak ya? BKPM, bukan di kami Pak. Ya, jadi di perizinan Bapak bisa kontak ke tim perizinan BKPM ya, Menko Marves. Nah itu karena bukan ranahnya kami Pak untuk mengaktifkan email tersebut gitu Pak. Mungkin nanti mengupdate Ibu, lagi gitu, Bu ini bisa bantu Pak itu untuk mungkin menyampaikan informasi yang ke siapa biasa yang bisa dihubungin untuk email itu. Okay. Izin Pak, nanti kami kan ada perwakilan dari Disperindak untuk Dinas Perizinan di SP3. Jadi mungkin nanti Bapak sampaikan nomor WA. Nanti karena dari Perindustrian dan Perdagangan ada perwakilan kita di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu di SP3. Oke, siap Pak. Gitu. Iya Pak, Bu menanggapi Bu, soalnya kan saya lihat tadi di sini kan untuk masuk ke Sinas itu kita harus pakai email yang terdaftar di WS-nya. Jadi jadi kalau saya nggak dapat emailnya tersebut, ya bagaimana saya bisa mengisi Sinasnya? Okay. Itu dia. Berarti Bapak ke situ dulu. Iya. Mengaktifkan ini dulu. Iya. Gitu ya. Istilahnya kan ini kan Bapak yang lupa, jadi mungkin pergi ke sana nanti Iya. atau besok kan ke sana karena Iya. besok kita praktek langsung Pak, Iya, di itu sini. sudah Pak. Mungkin bisa mengupdatekan yang baru lagi gitu ya, ada yang terdaftarnya di situ tahu Bu maksudnya. Ya seperti yang disampaikan oleh Iya. Bapak narasumber bahwa Siap. kalau yang itu bukan ranah kami. Siap, Jadi, siap. Bapak ke sana karena Bapak daftar di sana. Siap. Gitu Pak ya. Baik Bu. Nanti sampaikan saya ke sana mungkin bawa nomor email dan segala macam pasti dikasih kembali. Begitu. Siap. Terima kasih Pak. Terus tambahan Pak untuk pertanyaan beliau kan email tadi, kemudian bahan mentah. Seandainya mereka kurang di sini, mereka cari di Merauke. Itu bagaimana Pak? Baik, kurang lebih saya jawab ya, mungkin mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar ya menjawab. Baik, jadi gini Bapak Ibu, biasanya case yang kami dapat, Ibu yang dapat, ada perusahaan memiliki misalkan dua pabrik dalam dua pabrik itu dengan perusahaan yang sama, misalkan PTA, terus alamat pabriknya beda, alamat pabrik beda, jadi usahanya sama, PPD sama. Nah itu biasa satu nama dengan alamat yang berbeda itu harus memiliki akun yang berbeda pula Pak. Gitu. Oh, Ya, gitu, Mas Pak. Taufik ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah tetapi dalam apa ya misalnya dalam
terkait pelaporan tadi Bapak Ibu, Bapak ya, terkait misalkan perusahaan Bapak itu office-nya di sini ya Pak? Office-nya di sini, Pak. Office-nya di sini. Iya. Tapi pabriknya di luar. ya contohnya gini Pak, kan saya di sini, tapi kan produksi saya kan nggak ada, karena tidak ada kelapa di Timika, saya ke Amar Pak. Bahan baku. Iya, bahan bakunya di sana. Jadi kan artinya pengolahan industrinya itu adalah di Amar, kan jauh dari sini Iya. juga. Oke. Iya. Terus kalau di Amar di situ mungkin nggak memungkinkan, sudah bahan bakunya sudah habis, yang sudah habis, terus kan, Bapak gini aja, dengarkan Pak ya? Iya, Oke, dengar, nggak apa. Nah, terus saya lanjut ke daerah lain Pak, daerah contohnya Merauke yang ada kelapanya di sana begitu Pak, kelapanya. Tapi jadi pindah untuk produksinya itu di sana Pak produksinya. Tapi perusahaannya tetap di sini yang administrasinya begitu Pak. Tetap orang itu memesan dari saya dan saya kirimkan dari atas nama perusahaan saya, tapi coba pengirimannya dari tempat di mana saya produksi Pak begitu Pak. Jadi istilahnya dibilang mungkin dibilang pabrik, tapi pabrik pindah-pindah gitu seperti portable gitu Pak. Iya, bagaimana itu Pak? Nah, ini mungkin Mas Taufik bisa bantu jawab. Mohon, karena yang tahu ini detail ya. Mungkin Mas Taufik mau silakan bantu Mas. Mohon izin mengenai pabrik ya Pak, kondisi pabrik. Kalau nanti pabriknya itu berpindah-pindah, kemudian kantornya tetap di Timika, sebenarnya kalau dari si Inas itu mengikatnya di alamat pabrik Bapak. Jadi misalkan Bapak mempunyai pabrik yang banyak lokasinya, itu seharusnya punya akun si Inas sejumlah pabriknya ada berapa. Kalau tadi Bapak ini pabriknya menyesuaikan dengan bahan baku ya. Jadi misalkan bahan bakunya di suatu tempat sudah habis, maka di situ tutup kemudian pindah. Iya, sementara mungkin break sebentar sampai nunggu kelapanya ada dulu toh, istilahnya begitu. Terus pindah ke tempat lain dulu yang ada produksi kelapanya yang memenuhi sesuai kualitasnya untuk yang dijadikan kopra begitu. Jadi di sini tutup. Jadi contohnya kalau saya misalnya tempat ada pindah sampai 100 kali, berarti apa 100 akun saya punya? Mungkin kan tidak Pak, itu aja. Iya Pak. Jadi basisnya semua usaha Pak, bukan cuma di industri. Semua usaha itu harus memiliki perizinan. Yang perlu ditekankan terlebih dulu itu dulu Bapak. Sebelum masuk ke Sinas ya, semua usaha baik itu di industri maupun non industri itu harus memiliki perizinan. Nah, perizinan saat ini yang melalui OSS itu basisnya adalah lokasi. Jadi setiap Bapak punya lokasi baru itu harus ditambahkan di dalam perizinan. Seperti Bapak yang punya NIB ya, di dalam lampiran NIB itu ada lokasinya. Nah, setiap Bapak punya lokasi baru, lokasinya harus tercantum di dalam perizinan itu. Gitu. Nah, kemudian jika perizinannya sudah beres ya Pak, sudah selesai, nanti Bapak baru mengajukan di Sinas akunnya. Akun si Inas. Dan akun si Inas itu sesuai dengan lokasi yang ada di perizinan. Kalau Bapak perizinannya ada, kalau Bapak tadi bilangnya ekstrimnya 100 gitu ya, yaitu akun si Inasnya seharusnya memiliki 100, kecuali nanti Bapak di perizinannya menghapus pabrik yang sudah tidak dipakai lagi. Tadi kan kalau misalkan pabriknya berpindah-pindah sesuai dengan bahan baku, ada pabrik yang ditutup karena bahan bakunya sudah habis, kemudian pindah ke lokasi baru. Seharusnya perizinan bisa dihapus Pak. Lokasi yang sudah tidak digunakan itu bisa dihapus, kemudian diganti menjadi lokasi yang baru. Nah, kalau itu sering Bapak, saran saya nanti Bapak ganti aja, ganti alamat, bukan ditambahkan kemudian yang lainnya masih ada gitu. Tapi agar lebih simpel, alamatnya tidak banyak gitu ya. Nanti di dalam NIB-nya, di perizinannya cukup diganti saja, ganti alamat. Di Sinas nanti juga gitu. Bahwa cuma butuh satu akun, nah nanti alamat pabriknya itu bisa diganti. Begitu Pak ya. Gitu, sesuai dengan perizinan ya. Perizinan ya. Betul. Perizinan daerah Pak ya, bukan di OSS-nya. Di OSS. OSS-nya. Karena sekarang kan tidak ada perizinan selain di OSS. Iya gitu Pak ya.
Jadi perizinan saat ini hanya satu melalui USS. Jadi Walaupun nanti jenis perizinannya ada banyak, ada NIB, ada sertifikat santer, ada izin. Nanti yang penting izinnya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan alamat Bapak yang aktif. ya. Oke Pak, pertanyaan mungkin agak sedikit nyambung dengan saya, maksudnya kita kan punya perusahaannya di Timika, tapi pengolahannya ada di Amar, bukan pengolahannya jatuh terus pindah lagi ke Merauke, tapi perusahaannya itu tetap di administrasinya tetap di Timika, itu bagaimana itunya? Nggak masalah Bapak, nanti baik itu sama saja ya, di OSS, di perizinan maupun di SINAS sama saja. Ada dua jenis alamat. Yang pertama alamat kantor, yang kedua alamat pabrik. Kalau Bapak Ibu di NIB di halaman pertama itu munculnya alamat kantor ya. Iya. Kemudian di lampiran baru ada alamat pabriknya di mana. Oh, yang KBLBI-nya itu ya? Iya, ada KBLI-nya, alamatnya. Oh, itu nama tempat itu alamat pabrik. Pabriknya ya? Betul. Yang jasa industrinya ya? Oke. Oh. Sama saja seperti di SINAS juga gitu. Ada dua jenis alamat kantor dan alamat pabrik. Oh, kalau nanti pabriknya berpindah-pindah, kantornya tetap ya nggak masalah Bapak. Nanti yang diganti alamat pabriknya saja. Oh, paham. Jadi itu bisa berbeda ya? Antara yang di depan yang di atasnya itu dengan yang induknya, dengan kabelnya itu, dengan di alamatnya itu dia bisa berbeda ya ternyata betul, ya? Betul, bisa ya. Itu saya kurang paham. Karena kebanyakan untuk industri besar ya Bapak Ibu itu biasanya kantornya kan berbeda-beda. Misalkan contohnya di sini kalau yang besar PT Freeport ya. PT Freeport kantornya di Jakarta. Iya. Pabriknya memang di sini. Pabriknya di sini. Oh. Memang bisa berbeda-beda, itu bisa. Nanti tinggal disesuaikan saja. Sesuai KLBI-nya ya, yang ada tertera di PED itunya. Oke. Makasih Pak. Paham Pak. Paham. Makasih Pak, udah paham. Ini pakarnya Mas Taufik. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Mas, permisi Mas, biasanya ada berarti kalau misalnya mengurus pergantian alamatnya itu dia diakomodir berapa lama ya gitu ya? Misalnya kita hari ini mengajukan gitu toh, dia kemudian perpindahannya ke sana itu untuk alamat yang kabelnya itu yang apa namanya pabriknya itu berapa lama Mas ya? Peringatan sampai belum kami sampai, tapi saya jelasin aja nggak apa-apa ya Bu. Kalau biasanya kalau penambahan kan memang nggak langsung bisa. Iya, penambahan bisa. Misalkan tapi kalau ganti 10 April alamatnya seperti saya bilang tadi, mungkin hari ini prediksi saya mungkin 6 bulan habis, berarti saya harus mencari tempat lain begitu untuk persiapan toh begitu. Jadi kan agar sesuai dengan bisa mengisi SINAS seperti yang tadi itu, dia sesuai dengan apa namanya prosedur perizinannya begitu. Itu berapa lama biasanya terus? Kalau ini itu ada di dashboardnya Ibu terlihat langsung ya. Oh, Anda saat ini belum melaporkan langsung dicetak udah ganti. kemudian kemudian kurang lebih mengoreksi perubahan alamat gitu ya. Berikut tidak Berarti seperti Freeport tadi yang saya bilang ya, berarti lintas bukan hanya lintas kabupaten tapi lintas provinsi juga bisa Pak ya, gitu ya. Notifikasi Itu baru saya paham karena isunya kemarin itu kan saya dibantu sama apa namanya akta notaris tahu begitu ya, karena kan PT saya itu kan tidak ada notaris tapi hanya yang persorangan terbatas sama saya sendiri aja gitu yang katanya, kan bukan yang seperti perusahaan yang itu. Jadi waktu diisinya itu alamatnya itu dibuat yang di sana, terus saya bilang saya produksinya di sini, tapi tetap di KLBI-nya itu tetap dibuat alamat perusahaan saya yang di Timikanya, seharusnya yang di situ. Makanya kemarin nggak bisa ilmu itu alamatnya semua yang ada 8 KBI yang di situ semua dibuatnya di Timika, padahal sudah saya nggak tahu ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini begitu dia. Maksudnya saya lihat nggak apa-apa ya, maksudnya nggak matching gitu, biasanya nggak matching, nggak sesuai dengan logika saya begitu, karena maksudnya tempatnya di sini apa tempat urusan, misalnya saya dagang apa kurir gitu kan bukan di sini tempat saya, contohnya saya buat itu kemarin misalnya konveksi itu di mana di Jakarta gitu, sebenarnya di Jakarta gitu tuh, tapi dibuatnya alamat di sini gitu ya. Terus saya bingung itu gimana pelaporannya, jangan sampai gitu di bulan begitu ya. Juni. Itu kan sudah masuk ke triwulan 2 ya Ibu. Jadi saya dibuat sama perusahaan Pak. Ketika masuk deadlock di bulan Juni gitu ya. Nah itu sudah makasih final dicabut, NIB dan IUI-nya dicabut di bulan Juni. Ini putusan Bapak Ibu. Nah itu sampai ke situ Bu. Jadi durasinya dari
3 bulan dari mulai peringatan sampai ke Juni, akhir Juni. Nah itu 3 bulan prosesnya. Nah itu kurang lebih ya Bu. Tapi itu permennya belum terbit Bu. Ya ini masih skenario subject to discuss terus. Nama sudah pas. Nama sudah pas. Kasih Bu. Nama sudah pas. Ya sama. Ya, pertanyaan 3 penanya tadi yang telah dijawab oleh narasumber kita. Tepuk tangan. Sebenarnya ini sudah jam 12, cuma karena tadi kan kita mulai tidak sesuai jadwal. Jadi tidak apa-apa, kita habiskan materi dari pembawa materi yang pertama dulu. Karena kan barusan juga sarapan toh. Jadi begitu. Oke, siap. Atau kalau sudah ada yang ini bisa sambil minum, tidak apa-apa, santai saja. Kemudian masih ada pertanyaan untuk sesi kedua, silakan. Mungkin teman-teman dari bidang industri silakan bertanya. Oh iya, silakan Bu Salma. Mike. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang nomor 3 yang Ibu tadi yang mengenai sanksi, Pak. Di sini sanksi yang tertera adalah sanksi bagi perusahaan yang sudah mendaftar masuk ke SINAS. Di antaranya ada peringatan tertulis, denda administrasi, penutupan sementara. Kalau yang ini kan sanksi yang sudah masuk ke SINAS. Nah, mohon maaf sebelumnya saya bukan pelaku perusahaan, bukan pelaku industri, tapi kami adalah pembina industri. Jadi kami juga perlu tahu apakah ada sanksi dikenakan kepada perusahaan yang memang sudah masuk standar, tetapi mereka tidak mau melakukan penjemputan melalui SINAS. Apakah ada sanksi tersendiri untuk para perusahaan itu? Kalau memang ada, kami butuh informasi demikian. Karena setiap kami turun ke lapangan, banyak perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan yang ada, walaupun perusahaan tersebut sudah artinya menengah ke atas, industri menengah ke atas, menengah kalau ke bawah. Memang rata-rata kami binaannya adalah industri kecil menengah. Saya rasa itu masih bisa diberikan kebijakan. Tetapi banyak industri menengah ke industri besar, banyak yang tidak mau masuk ke aplikasi SINAS. Apakah ada sanksi tersendiri untuk yang bagi perusahaan yang tidak mau masuk ke dalam aplikasi tersebut? Mohon informasi. Demikian Pak untuk sementara. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan Ibu Kepala Seksi Penertiban Industri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang seberapa sering data dalam SINAS yang sudah diinput itu diperbaharui dan bagaimana proses pembaharuan tersebut dilakukan untuk memastikan data tetap relevan dan akurat. Terus yang kedua, bagaimana SINAS mendukung pengembangan industri kecil dan menengah termasuk akses ke informasi pasar, teknologi, dan pembiayaannya. Terima kasih. Masih ada satu, silakan. Silakan Ibu. Selamat siang, terima kasih. Kami dari PT PUMS mau menanyakan perihal SINAS ini. Di kami kan baru dikasih sistem ini di bulan Mei kemarin Ibu. Berarti kan kami melewati triwulan pertama ya, dari Januari sampai Maret itu bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Jadi kami nanti mulai melaporkannya yang di bulan Juli. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan sudah ada 3, namun
Bisa saya tambah nggak Pak? Izin Pak, saya mau bertanya juga masalah si Ines ini. Masih nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Salma bahwa kira-kira apa sanksinya bagi pelaku-pelaku usaha yang seharusnya sudah harus terdaftar dalam si Ines tapi mungkin bermalas-malasan Kak atau dan sebagainya, mungkin takut diketahui datanya Kak atau apa kita tidak tahu. Kemudian informasinya ke siapa, apa sanksinya. Terus kalau pertanyaan saya Pak, ini kan sudah ada sanksi, biar peserta tahu semua bahwa apa keuntungan kami masuk di si Inas. Mungkin sudah dijelaskan tadi, tapi mungkin bisa diperjelas lagi, biar para pengusaha-pengusaha kita ini semakin semangat untuk menyampaikan informasi yang sedetail-detailnya dalam si Inas ini. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Mas Taufik bisa saya jawab ini dulu deh nomor 5. Bentar, yang pertanyaan itu nanti Mas Taufik juga belum. Baik, mohon izin, Ibu tadi dari Disperindak ya terkait sanksi yang siapa tadi? Bu Salma ya, Bu Salma. Baik, tadi sudah saya coba sampaikan juga ke salah satu ke Bu Yani juga tadi terkait sanksi kalau ada lanjutannya lagi. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian pembina industri ya, pembina industri bukan industrinya, pembinanya di dinas atau ini. Memang tantangan buat Bapak Ibu sekalian untuk mengajak industri masuk ke Sinas ya Bu ya. Memang tadi memang saya sudah sampaikan bahwa rencana rencana peraturan Menteri Perindustrian atau Menprin terkait sanksi itu belum terbit. Saya jelas clear kan, saat ini memang belum terbit Bu ya, belum terbit dan masih dalam pembahasan sampai saat ini. Sudah beberapa tahun Bu kami tetap membahas itu terkait sanksi karena memang isu yang sangat berat sih Bu menurut kami sih Bu terkait sanksi itu sampai tadi ada denda sampai penutupan pencabutan IUI-nya itu ya sangat riskan buat industri ya. Makanya kami Bu masih sayang sama industri sih Bu, masih sebenarnya Bapak Ibu sekalian gak tega untuk mencabut gitu Bu, Bapak Ibu gitu. Sebenarnya kami sangat cinta banget sama industri gitu. Ini kasihan nih kalau kasih ini kita sampai cabut kan nggak bisa ini dong, kita nggak bisa beroperasi, nggak bisa dan lain sebagainya. Nah itu, jadi terkait Bapak Ibu sekalian ya sebagai pembina mungkin saat ini posisinya mungkin bisa sebagai reminder kali ya Bu ya, mengingat nggak bisa kasih sanksi Bu Bapak Ibu, belum bisa saat ini belum bisa, tapi sebagai pengingat atau mungkin sebagai inilah reminder, ayo dong masuk dong kayak sekarang nih salah satu program yang menurut saya yang bagus Bu, jadi sosialisasi itu kami dibantu sangat terima kasih. Jadi salah satu jadi tidak sampai ke sanksi. Nah itu jadi tetap tadi ada beberapa sequence yang nanti sanksinya akan dari mulai peringatan sampai seterusnya sanggah dan akhirnya pencabutan NB sampai IUI itu kurang lebih 3 bulan. Nah itu Bapak Ibu saat ini belum bisa mengenakan sanksi saat ini. Tapi ke depan kalau nanti sudah terbit
terbit permen PRN tersebut, Bapak Ibu bisa menjadi perpanjangan tangan dari kami, mungkin Bu ya, mungkin nanti sebagai pembina industri bisa jadi garda di depan gitu Bu untuk sanksi pada industri tersebut. Begitu Bu Salma tadi. Terus terkait yang berikutnya, seberapa sering IKM ya, seberapa sering laporan itu siapa tuh? Apa ya? Masih Bu Salma. Oke. Baik. Oh iya. Ini bukan yang IKM tadi. Baik, terkait perusahaan yang sudah mendaftar dan belum menyampaikan secara berkala ya, mungkin sanksinya nggak ada, belum ada kan ya Mas Taufik? Belum kita kenakan sanksi Bu, belum kenakan sanksi. Cuman Bu, jadi kami misalkan ada beberapa fasilitas tadi yang terkait pertek gitu ya, pertimbangan teknis untuk Ibu ajukan misalkan ke Bapak Ibu mau impor bahan baku, terus kami karena Ibu nggak bisa, karena tidak mau mengisi laporan tersebut, kami internal sendiri kami dan pembina industrinya gitu, kami sudah akan kami kasih warning Bu dari kami sendiri. Jadi pembina industri misalkan tadi contoh Kopra itu kan ada Dirjen Industri Agro Bu di tempat kami. Nah kami kan ngasih tahu ini loh perusahaan Bapak yang tidak patuh untuk memenuhi laporan. Nah kan ada pembina industri di tempat kami Bu di Dirjen Industri Agro. Misalnya Kopra tadi Pak. Iya Pak. Saya Saya kan sampaikan tuh perusahaan Bapak, perusahaan ini nggak patuh, nggak mau lapor. Nah tolong misalkan contoh nih Pak, contoh aja. Udahlah jangan, nggak usah diurusin tuh gitu perusahaan. Dia aja nggak mau patuh ngerjain itu, gitu. Bikin laporan. Nah paling cuma antar itu doang gitu Pak. Jadi bukan sanksi sebenarnya, bukan, tapi lebih ke apa sih namanya? Tolong ya kayak seperti itulah. Jadi sanksinya betul seperti itu Bu saat ini. Gitu. Kalau misalnya tidak patuh kami akan mengirimkan surat ke pembina Dirjen Agro untuk misal PTA tidak patuh, nah tolong diapain dah gitu, terserah gitu Bu. Jadi itu sanksi kami sebenarnya, sanksi dari Pusdatin, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terus sampai nanti menunggu terbitnya sanksi yang permen print yang asli gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Sementara kami sebagai pembina hanya menekankan penggunaan pada sinas itu. Betul. Manfaatnya apa, seperti benefitnya. Ya, perlindungan ke PKDN-nya. Ya itu benefitnya Bu. Ibu bisa menyampaikan itu. Jadi benefitnya kan banyak tuh Bu. Sebenarnya benefit itu banyak. Nah itu yang Ibu saat ini bisa sampaikan. Belum bisa sampai menegakkan sanksi sebenarnya Ibu. Sanksi administratif. Kalau sanksi sosial tadi Bu, saya bilang perusahaan Bapak dengan Kopra tadi ini tidak patuh, saya akan sampaikan surat itu ke Dirjen Pembina. Tolong PTA ini jangan dikasih fasilitas, misalkan itu Bu sanksi dari kami. Biasanya ada Dirjen Pembina sendiri punya beberapa fasilitas Bu, misalnya tertentu terkait industri binaannya gitu. Nah nanti kan pasti ditandain gitu Bu, sama ini si A ini nggak patuh. Nah itu sanksi kami gitu. Itu Bu. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa sering tadi? Baik,
Ya, itu ada Ibu seperti Bu Pak Sisi. Oke, Ibu. Seberapa sering diperbarui lewat akun? Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya ya, untuk setelah terbitnya Permenpre nomor 13 2025 yang baru terkait tata cara pelaporan data industri dan maupun kawasan industri. Nah itu jadi untuk frekuensi jadi 4 kali dalam 1 tahun gitu Ibu. Jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi frekuensinya 4 kali melaporkan. Jadi di triwulan 1 itu dari 1 sampai 10 April, kemudian bulan Juni dan seterusnya sampai 4. Jadi tiap triwulan gitu sampai di akhir Januari tahun berikutnya gitu, di awal Januari. Nah itu periode siklus untuk seberapa sering laporan itu diperbarui. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kenapa dibagi jadi 4 kali dari yang setahun 2 kali. Nah, itu tadi udah di awal juga di paparan saya sudah sampaikan. Intinya gini, ada jadi untuk penentuan PDB nasional khusus industri, PDB industri nasional itu nantinya akan jadi sebagai rujukan, tidak lagi BPS, maksud tidak lagi murni BPS Bu, benar yang mengolah menerbitkan itu. Jadi datanya adalah data dari Sinas yang Bapak Ibu laporkan itu 3 bulan, yang per triwulanan itu dari Sinas. Jadi kami bekerja sama BPS. Data itu diolah, maka nanti Bapak Ibu kan lihat data tiap 3 bulanan Bu, bisa lihat data yang terbit itu adalah data dari Sinas sebenarnya Bu, data dari BPS yang disampaikan itu. Ya kerjasama antara BPS sama Sinas, sama Kementerian. Nah itu, datanya itu dari Bapak Ibu. Nah kenapa seberapa sering itu paling cuma 4 kali aja, 4 kali dalam setahun. Jadi Ibu nggak setiap bulan harus membuat laporan gitu. Bikin pusing, saya juga kasihan bener Bapak Ibu. Kalau saya pribadi kasihan juga 3 bulan ya Mas Tobi. Nah itu jadi mudah-mudahan bisa jawab terkait frekuensi dari baik industri kecil, menengah sampai besar itu tetap sama di 4 bulan gitu. Di triwulan, tiap bulan, tiap triwulan. Terus yang terakhir PT POM tadi ya. Oke, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, memang kalau mungkin telat tadi ya Ibu ya tadi ya. Misalkan baru kan udah lewat nih April, 10 April. Nah itu saat ini kami tadi belum memberikan sanksi Bu, belum memberikan sanksi, tapi tadi ya yang saya sampaikan sanksi itu berubah sanksi tidak memberikan, kami tidak akan memberikan privilege tadi kan, atau misalkan fasilitas atau kan dari pembina sektornya gitu, salah satunya itu Bu gitu. Jadi tapi Ibu tetap meskipun sudah lewat tidak apa-apa Bu, Ibu isi aja misalkan yang baru, periode yang baru silakan, monggo silakan. Itu kami apresiasi pada Ibu yang sudah mau gitu, sudah mau mengisi gitu kan. Sudah. Nah itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan sudah dijawab, 3 pertanyaan sudah dijawab, 6 pertanyaan saya belum dijawab.
Ini Pak, yang saya mau tanyakan untuk mewakili kita semua ini supaya kita punya para pengusaha-pengusaha ini semangat untuk mengisi SINAS. Seperti saya Pak, kalau misalnya saya masuk dalam satu organisasi atau grup, apa sih keuntungan saya masuk dalam itu? Ya itu Pak, keuntungan masuk dalam SINAS ini. Kemudian bertambah satu lagi Pak, jenis usaha yang wajib masuk di SINAS seperti yang Bapak sampaikan bahwa nanti dilihat di KLBI-nya begitu Pak. Apakah masuk jenis jasa yang saya bilang tadi, misalnya mereka ada CV, kontraktor, apakah itu bisa masuk atau bagaimana supaya ada bekal bagi mereka-mereka yang hadir pada saat ini. Kami merasa tidak ada rasa rugi begitu, misalnya ada bekal untuk mereka punya pimpinan bahwa oh SINAS begini dari awalnya begini Pak begitu. Terima kasih. Lah malah Bu sendiri yang kelewat. Maaf Ibu. Baik, mungkin saya akan coba mengulangi meng-highlight ya beberapa benefit tadi yang bisa sampaikan. Mungkin saya akan garis besarnya aja. Nah, saya tadi udah cerita mungkin. Saya waktu itu rapat sama ketua asosiasi alas kaki Bu, alas kaki. Jadi tanyanya pun sama, apa sih keuntungan masuk SINAS? Benefit buat kami apa? Gitu. Itu pertanyaan. Semua 90% paling semuanya begitu Bu, perusahaan sampai dan saya sendiri yang menyampaikan ke ketua asosiasi tersebut, begini loh Pak, Bapak saya coba mungkin sedikit menyampaikan gitu. Jadi nih tadi jangan gini, si direktur, kebetulan Pak direktur yang di KFT itu di alas kaki, di awal di laporannya menyebutkan bahwa misalkan terjadi kontraksi pada industri alas kaki melalui IKI, analisis indeks kepercayaan industri 52, sekian tadinya 5 sekian, kontraksi turun untuk industri alas kaki. Nah, terjadi kontraksi. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kami panggil gitu ya di rapat itu dipanggil tuh ketua asosiasinya terus sama beberapa industrinya yang alas kaki ya. Jadi dikumpulin. Ini loh Bapak, kenapa kami panggil? Karena terjadi kontraksi di perusahaan Bapak Ibu, industri Bapak. Nah, kami sangat concern kepada bidang kami gitu Bu. Nah, makanya ini ada apa loh? Kenapa terjadi kontraksi gitu. Nah itulah kenapa Bapak Ibu nih salah satu benefitnya ini data yang Ibu masukkan itu menjadi pengambil keputusan kebijakan. Itu salah satu yang pasti akan dipanggil misalnya Kopra nih Bapak tadi. Ini kenapa nih di Kopra ini Bapak kok kurang kelapanya nggak ada pindah merah misalnya. Nah itu lagi gitu Pak. Ada namanya IKI. Analis indeks kepercayaan industri itu sama equivalent sama PMI, Purchasing Manufacturing Index, itu hampir sama sih Pak. Dan metodenya kurang lebih sama. Pengambilan itu adalah, jadi metodenya ini adalah pengambilan sampling dari sekitar 1.000 perusahaan, 1.200 perusahaan kalau nggak salah, saya mau koreksi, 1.200 perusahaan yang rutin mengisi laporan SINAS. Dan itu benar, dan mereka sudah, misalnya kalau di warna hijau udah trust ya, sudah dan rutin melaporkan dan rutin mau bekerja sama Bu, dan rutin melaporkan, dan mereka tidak selalu marah-marah terus Bu gitu. Jadi mereka selalu bekerja sama nih Bu. Mereka cooperate dan sangat welcome sama kami, jadi untuk bisa di data mereka untuk dijadikan sampling perhitungan. Nah itu data Bapak Ibu sekalian itu dihitung buat itu.
gitu. Jadi buat IKI itu, nilai IKI itu salah satunya. Nah itu nilai IKI ini disampaikan ke Bapak Menteri Perindustrian, dan selalu merilis tiap bulan pasti Bapak Ibu bisa lihat aja di media. Oh ini seperti industri terjadi sekitar segini. Itu data dari Sinas. Data bukan data sekunder ya, data primer Bapak Ibu berdasarkan dari kuesioner yang Bapak Ibu isi atau laporkan dari pelaporan Sinas tersebut. Nah itu satu, ini baru satu benefit yang Bapak Ibu sampaikan. Nah contoh tadi, baru Pak siapa saya lupa, ketua asosiasi tersebut baru paham, oh ternyata memang bermanfaat buat ini ya, ternyata si Sinas itu buat mengambil kebijakan itu gitu. Nah itu ya, makanya saya bilang Bapak jangan ngejudge bahwa Sinas itu nggak berguna, saya bilang gitu. Nggak ada manfaatnya, ini loh manfaat. Kenapa Bapak bilang iya Pak, benar juga berguna. Ternyata saya dipanggil ini, saya berdiri di sini karena data yang kami laporkan ke Bapak, ke Sinas via Sinas. Itu satu benefit, baru satu. Dan kemudian yang kedua tadi yang itu tadi terkait TKDN. Nah, jadi kalau perusahaan, contoh saya berdiri sebagai perusahaan kan biar jualan saya laku. Caranya gimana nih ya? Ada misalkan satu tender pemerintah, mengikuti tender pemerintah, misalkan tender pengadaan barang dan jasa, misalkan contoh yang apa ya Bu? Misalkan roti lah, di sini roti semua ya Bu. Apa aja roti? Contoh gini, pengadaan misalkan beberapa konsumsi roti misalkan atau di pemerintah, tapi harus memenuhi TKDN sekian. Nah biasanya kalau di LKPP pengadaan barang dan jasa itu nanti dia akan ada syarat untuk mengikuti tender itu harus memiliki kualifikasi TKDN 30% misalkan. Nah itu kan kalau saya jadi perusahaan, saya akan ngikutin tender itu, tapi gimana cara saya biar bisa memenuhi tender? Berarti kan saya harus untuk bisa masuk ke Sinas. Nah gitu Bapak Ibu, itu benefitnya. Nah setelah masuk Sinas saya sudah bisa ini bla bla bla, dan sudah mulus. Nah saya udah terpenuhi TKDN bla bla bla, sudah terbit. Nah saya bisa ngikutin tender. Nah itu salah satu jadi benefit Bapak Ibu, ini berarti yang dua benefit. Kedua, Bapak Ibu bisa akhirnya bisa ngikutin lelang tender di tender pemerintah ke situ gitu kan. Itu benefit. Kenapa saya harus benefit? Saya harus masuk ke Sinas. Itu salah satunya gitu. Kemudian ada virtual business matching. Tadi juga di awal virtual business matching itu jadi kan itu kita sudah itu ya Bu, 154. Jadi sudah ada, kan sudah terdapat 70.000 perusahaan di industri itu menjadi suatu ekosistem 70.000 data itu. Nah itu kami dari nanti mungkin ada unit khusus ya Bu, unit khusus yang utilisasi data itu, misalkan biar nanti bisa memanage kalau jadi kalau nama sistem sih corporate CSR ya, manajemen, saya lupa namanya. Nah itu jadi mempertemukan antara perusahaan satu dan yang lain yang mungkin tadi disampaikan mungkin aja bisa menjadi buyer, gitu. Mungkin aja bisa jadi buyer atau sendiri dia jadi produsen, gitu. Saya butuh bahan baku ini dari PT A. Nah itu salah satu benefit
dari Sinas gitu. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap Sinas itu tidak berguna gitu Bu. Tapi itulah gitu Bu, itu penggunaan salah satunya. Baru tiga sih. Mungkin yang lebih bisa lebih banyak lagi kalau gitu. Dan ada lagi Bu, kebetulan saya pernah sebelum saya di Pusdatin, saya itu di pengembangan promosi dan investasi di industri. Dan itu adalah salah satunya pameran di luar negeri. Nah, waktu itu saya koordinatornya Bu, koordinator pameran di luar negeri. Nah, jadi ada privilege khusus Bu, privilege khusus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya waktu itu timnya memfilter si perusahaan yang berhak ikut pameran dan dapat fasilitas dari kami. Itu nanti kan itu pameran buka booth pameran gitu kan. Itu kami bayarin Bu gratis di luar negeri. Nah, tapi tentunya melalui tes beberapa tes, dan syarat utama pertama kali perusahaan itu harus sudah terdaftar di Sinas. Kalau tidak terdaftar, gugur. Nah, itulah benefitnya Bu. Bapak Ibu bisa gratis mendapat fasilitas dari kami, berupa booth di luar negeri. Gitu. Tapi kalau tidak terdaftar, kami akan coret. Kami tidak bisa mengikutkan ini. Misalnya udah daftar, Bapak Ibu terdaftar Sinas, belum, maaf nggak bisa. Saya nggak bisa dapat fasilitas dari kami. Itu fasilitas dari kami salah satunya. Benefit kenapa harus masuk Sinas? Banyak sekali keuntungan masuk Sinas. Terus terus ada beberapa privilege lagi Bu. Misalkan contoh kalau mau ikut penghargaan IHYA namanya, industri halal, penghargaan. Nah, itu harus via Sinas juga Bu. Jadi harus sudah terdaftar di Sinas gitu. Nggak bisa ya. Jadi terus selain penghargaan ada lagi tadi pameran lagi tuh. Ada pameran industri halal di, kalau nggak salah rencananya di BSD lagi. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau industri Bapak Ibu sekalian, misalnya roti kan masuk ya Bu, bisa aja halal gitu ya. Contoh roti yang halal, contoh aja. Nah, Bapak Ibu kalau mau, misalkan saya mau ikut nih, roti saya halal nih, saya ikut aja industri ke pameran di Tangerang tuh di BSD. Kayaknya buka September sih. Nah, itu via Sinas tuh. Jadi nanti ada ikon klik untuk daftar. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti kan ada privilege khusus. Jadi kalau yang tidak misalkan ada yang mau ikut pameran di situ atau tidak terdaftar di Sinas, itu nggak bisa. Nah, itulah untungnya Sinas Bapak Ibu gitu. Banyak benefitnya. Jadi dan yang saya sayangkan gitu di Bapak Ibu sekalian selalu, termasuk tadi saya jelasin, yang selalu menjudge Sinas itu tidak berguna gitu. Itu saya sangat prihatin gitu. Tapi saya juga selalu counter itu Bu gitu. Contoh, ini loh benefit buat Bapak, buat ngambil kebijakan. Kenapa Bapak duduk di sini, salah satu dari yang ketua asosiasi alas kaki. Kenapa Bapak duduk di sini? Kami panggil karena itu data IKI tadi yang berbicara. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, jadi panjang lebar, mohon maaf Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, ada satu lagi terkait jasa. Saat ini memang yang terdaftar di Sinas itu KBLI yang KBLI manufaktur industri, baik dari industri kecil, menengah sampai besar, itu manufaktur. Dan ada sekarang jasa sebenarnya masih KBLI masih susah agak ini Bu, jadi masih subject to discuss KBLI jasa industri.
perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian yang nanti masuk di sini KBRI dengan jasa industri ya, jasa industri. Kalau jasa konstruksi, jasa pariwisata itu nggak masuk. Itu KOSS jadinya. Nah, perlu di highlight nanti yang tadi kata Ibu itu KBRI. Saya lupa ada beberapa KBRI yang masih di draft KBRI yang nanti yang bisa masuk ke jasa industri. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu semakin mendekati, sudah di jam saya sudah jam 12 lewat. Terima kasih untuk Bapak. Kita berikan aplaus sekali lagi buat narasumber kita saat ini. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa itu termasuk pertanyaan saya yang mungkin Bapak Ibu belum sempat menanyakan. Jangan sampai orang tanya ini, Ibu kemana? Si Inas siapa? Jadi sebelum Ibu datang kan cuma tahu si Inas itu mungkin gorengan kah, atau makanan ringan kah, atau makanan berat. Nah, nanti kalau sudah pulang ke rumah sampaikan kepada pimpinan bahwa si Inas itu adalah sistem informasi industri nasional. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa sesuai yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yang wajib masuk dalam si Inas itu yang ada KLBI jasa industrinya di manufaktur. Nah, mungkin begitu Pak ya. Ya, itu maksudnya jangan sampai Ibu datang kosong, pulang kosong juga tidak ada artinya. Ibu dari pagi sampai sore nanti duduk di sini tidak ada hasil, begitu. Mohon maaf saya tidak menggurui, cuma saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak narasumber. Itu saja. Mungkin sudah ada makan siang sudah siap. Sebelumnya itu Ibu memimpin kita dalam doa makan kepada Ibu Rosmina, kami persilahkan. Baik, hadirin peserta sosialisasi dan para narasumber, sebelum waktu sudah siang juga dan kita perlu mengisi tenaga dan pikiran agar kita masih bisa untuk menerima materi ke depan. Baik, doa ini, mari kita berdoa, dan saya berdoa dalam agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu sekalian dapat menyesuaikan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Karena tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melaksanakan dan melangsungkan kegiatan sosialisasi ini. Bapa di sorga, Engkau telah melindungi, menjaga kami dari pagi pembukaan hingga siang hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kedua narasumber yang telah datang di Timika dan dapat memberikan ilmu kepada kami. Biarlah kami sebagai pembina industri, kami sebagai peserta sosialisasi dapat mendengar dan kami aplikasikan itu di dalam tugas dan pelayanan kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Namun sebelum kami ambil dan makan dari berkat yang telah disediakan oleh panitia, biarlah Tuhan Engkau berkati agar sebelum kami satukan dengan tubuh kami Tuhan, biarlah menjadi berkat kekuatan dan kesehatan bagi kami. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Kita break dulu untuk yang sesi yang ini penjelasan singkatnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam.